Dengan ibu siapa? Debbie. Ibu Debbie ya. Oke, Ibu Debbie, saya ingin bertanya, jadi kan sekarang ini banyak sekali produk import yang masuk ke kota kita, kota Bengkulu. Nah, apa kendala ibu saat produk-produk import itu masuk ibu? Apakah penjualan ibu tuh mengalami penurunan? Oh, kalau mengalami penurunan itu pasti. Tapi balik lagi kita juga harus bisa bersaing kan. Jadi kita mencari produk lokal tapi yang memiliki kualitas yang sama produk impor itu. Jadi ya kendalanya ya di situ. Penurunan itu ya, Bu. Minat orang itu. Minat orang untuk lebih percaya ke produk impor. Padahal produk lokal kita juga ada beberapa yang emang kualitasnya bisa mengimbangi bahkan lebih bagus dibanding produk impor itu. Ya, kalau untuk pendapatan di toko tuh sepi. Terus kalau dalam keadaan misalnya weekend itu kan lihat sendiri sekarang udah banyak yang tokonya tutup kan. Jadi itu mengurangi pendapatan dari kita sendiri dari toko. Apalagi kan penjualan online itu kan berpengaruh. Kadang kan orang-orang kayak kantoran ataupun anak-anak sekolah kan zaman sekarang kan nggak mau tuh yang datang langsung ke toko ngeliat langsung barangnya. Lebih milih kayak check out di Shopee aja, kayak gitu kan lebih gampang dari rumah, nggak usah keluar-keluar kan. Kalau dari COVID sampai sekarang sih berpengaruh banyak kayak gitu, lebih sepi. Kalau menurut pendapat Mbak, gimana sih caranya biar tetap UMKM yang Mbak jalanin tetap lancar, tetap banyak orang yang tahu? Kalau dari kita sih penjaga toko di sini mintanya dari pihak manajemennya kan lebih kembangin lagi kayak masukin toko-toko yang memang ternama ataupun yang banyak dikenal orang, jadi kan daya tariknya kan bisa masuk ke dalam toko. Terutama juga kan kalau sekarang kan udah ada pengusiran dari pihak pasarnya kan, jadi udah lebih bersih. Jadi maunya sih kayak ada permainan yang baru masuk ataupun kayak toko supermarket atau brand-brand yang lain masuk ke sini biar UMKM kita naik lagi sih, biar banyak peminatnya kayak gitu. Minat pembeli harus pintar menawarkan, poinnya harus ramah, harus bisa memberi kualitas yang bagus tapi harganya terjangkau gitu untuk peminat, biar konsumen tertarik dengan brand lokal gitu kan. Sebenarnya lebih bagus brand kita daripada brand impor. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana menurut Ibu bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk impor? Harus update fashion. Jadi kalau untuk model kita harus update terus. Karena kalau brand dari Cina impor itu di update fashion, jadi kita harus mengikuti. Apa yang tren, kita harus ikuti terus. Jadi nggak ketinggalan brand lokal, harus mengikuti juga. Jadi bersaing mereka kan. Jadi brand impor masuk, brand lokal masuk, modelnya juga sama. Sebenarnya lebih enak brand lokal, lebih adem. Juga kan untuk kesehatannya kan lebih bagus di brand lokal. Kalau brand impor itu pasti banyak pengawetnya lah. Iya. Betul nggak? Ada lagi? Cukup, makasih ya Bu atas caranya. Setelah melakukan pengamatan secara langsung dan observasi secara langsung, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil observasi kami yaitu 1. Para pedagang di PTM dan juga Mega Mall Kota Bengkulu merasakan penurunan pendapatan akibat masuknya barang-barang impor ke Kota Bengkulu. Dan kedua, pendapatan UMKM mulai menurun sejak terjadinya COVID-19 pada tahun 2020. 2, 3. Dan yang ketiga, banyaknya pesaing sehingga menurunnya minat masyarakat untuk belanja dan membeli di Mega Mall serta di PTM. Yang keempat, kualitas
produk lokal lebih terkesan lebih rendah dibanding produk impor. Padahal produk lokal memiliki kualitas yang lebih baik. Sayangnya, masyarakat sekitar berpikir bahwa produk impor lebih unggul dan mewah karena mereka lebih mementingkan gengsi. Dem. Yang kelima, karena banyaknya produk impor yang membuat produksi UMKM semakin menurun, sehingga lowongan kerja semakin sempit dan mengakibatkan banyaknya pengangguran.